Yes, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Awandi di perjalanan Halo Kota Batik ya. Di suasana libur hari Senin tanggal 27 Januari 2025. Gimana kabarnya? Ya semoga aja kabarnya tetap bersemangat, tetap ada yang dikerjakan biarpun hari libur ya. Seperti yang saya kerjakan malam hari ini. Menjadi teman Anda selama 5 jam ke depan ya, sampai pukul 12 malam untuk kebersamaan kita di Halo Kota Batik dan nanti ada wedangan tetap ya. Oke deh. Pokoknya ditunggu juga informasi dari Anda, baik melalui saluran telepon 0855424474 ataupun melalui WhatsApp ya di 0855420912. Nah, kira-kira malam hari ini apa nih yang perlu kita bahas nih? Ada yang mau kasih masukan? Boleh ya? Ya, dan ya kalau kita bicara tentang hari libur, apalagi ini ya, hari liburnya itu sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj dan juga nanti sebentar lagi ada, apa, tahun baru Cina, apa ya, Imlek. Iya, betul. Nah, kira-kira apa sih yang khas dari Imlek? Nah, ini dia. Saya akan mengulasnya bersama Anda. Nah, kalau di kita mungkin ada ya yang namanya kue ranjang. Nah, gimana dengan tempat-tempat yang lain? Boleh dong dibagi informasinya. Ya kawan, berbicara tentang Imlek, berbicara tentang tradisi Imlek ya. Memang ini ada kaitannya dengan kedatangan bangsa Tionghoa ke Jawa, ke Indonesia. Dan ini ada satu informasi dari Semarang nih. Jadi kedatangan bangsa Tionghoa ke Semarang berabad-abad lalu, ini ternyata juga nggak cuma Semarang ya, Pekalongan juga ya. Ini ternyata memberi warna baru di dalam kehidupan masyarakat Semarang ataupun masyarakat kita. Ada selalu harmonisasi ya dan terus luas mengalir mengikuti perubahan zaman. Dan ada satu hal yang menarik ketika kita datang ke kampung-kampung pecinan. Selalu kita akan ditawari dengan makanan. Ya seperti yang ditulis dalam Intisari ya, sebuah liputan yang menarik mengenai bagaimana kemudian budaya Cina ini berasimilasi, berakulturasi dengan budaya-budaya tempatan, budaya-budaya lokal. Nah, Jong Kitio itu salah seorang yang kemudian memperkenalkan makanan-makanan khas Tionghoa di sana. Ada lontong cap gomeh yang itu dihidangkan oleh ke mereka ya dan kepada tamu siapa saja. Nah, ketika melahap lontong, lalu si Jongki ini bertanya, apakah dia mengetahui sejarah lontong cap gomeh? Nah, sambil mencecap sajian yang nikmat itu ya, siapa? Wahyu Kamah ini yang menuliskan artikel itu. Cuman bisa menggeleng kepala karena memang tidak tahu. Nah, Jongki Tio yang menyebut dirinya sebagai pendongeng membuka usaha restoran yang mengkhususkan masakan khas Semarang tempo dulu. Nah, pria 80 tahunan itu ya, 80-an tahun, ini sangat fasih berbicara sejarah budaya peranakan di kota dan juga kota Semarang. Meskipun usianya sudah tergolong kepala 8, sudah tidak muda lagi, rupa-rupanya Jongki ini masih bisa berjalan dengan tegak ya, bahkan tampak masih bugar, dan dia menyebut dirinya Tionghoa peranakan. Ya, dari orang tua dan istrinya yang pandai masak itulah Jongki mempelajari resep-resep masakan lokal asli masa lalu. Lalu dengan semangat Jongki bercerita singkat tentang riwayat lontong cap gomeh, masakan peranakan yang hanya ditemui di pesisir utara Pulau Jawa. Ya, seperti diungkapkan oleh Wahyuni, lontong cap gomeh ini adalah salah satu makanan asimilasi antara pendatang dari Tiongkok dan penduduk lokal Jawa.
Nah, para pendatang dari Tiongkok yang hidup berbaur dengan masyarakat lokal ini ketika itu mengenal ketupat opor dari warga lokal. Nah, warga lokal ini memberi hantaran kepada mereka ketika perayaan Lebaran ketupat. Dari situlah para pendatang asal Tiongkok kemudian memodifikasi masakan ketupat opor itu menjadi lontong cap gomeh. Itu ceritanya. Dan ini yang menariknya lagi adalah lontong cap gomeh ini dihidangkan untuk perayaan cap gomeh dan perayaan malam atau perayaan malam ke-15 ya, pada bulan pertama tahun baru Imlek. Sajiannya bukan cuma opor dan juga sambal goreng hati, tapi ditambah dengan masakan lain seperti sambal goreng tahu, kemudian ada tahu, rebung juga, buncis, udang, serundeng, docang, abing, bubuk kedelai, kemudian lodeh juga, telur, dan juga kerupuk. Nah, ketupat ini kemudian diganti dengan lontong yang cara pembuatannya hampir mirip dengan bakcang, makanan asal Tiongkok dari beras yang dibungkus dengan daun. Nah, lontong ini dibentuk sedemikian rupa sehingga ketika dipotong-potong menjadi bulat menyerupai bentuk bulan purnama saat masyarakat Tionghoa merayakan cap gomeh. Oh gitu ceritanya kenapa lontong yang digunakan. Nah, lontong cap gomeh ini sebenarnya adalah contoh hasil asimilasi budaya lokal Jawa dalam hal ini dan Tionghoa pendatang. Nah, perpaduan budaya ini menghasilkan budaya peranakan atau babah. Nah, budaya peranakan terbentuk setelah dua kebudayaan ini mengalami interaksi yang cukup lama dan intensif sehingga terjadilah harmonisasi di sana. Dan Semarang ini merupakan kota di Pulau Jawa yang kental dengan budaya peranakannya. Nah, sejak kapan asimilasi ini terjadi? Nah, ingin tahu? Ikuti terus Halo Kota Batik hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya tentunya Ribet Ahwandi. Oke, saya tunggu informasi dari Anda juga. Silakan Anda bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855 42000 912.